Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal ketiga. Soalnya adalah temukan tegangan yang melalui setiap dielektrik pada kapasitor yang ditunjukkan pada gambar 8.17 ketika ada tegangan yang diaplikasikan sebesar 200 volt dari luar si kapasitor tersebut. Kita lihat di sini, ini merupakan bahan yang pertama, ini bahan yang kedua. Artinya kalau misalnya ini diaplikasikan dengan sumber tegangan, maka dia kira-kira seperti ini. Seperti ini, sumber tegangannya itu akan lewat dulu, ini V1. Kemudian di sini ini V2. Kita kan disuruh mencari beda potensial di masing-masing V1 dan V2 ini. Berarti kebalikan dari kita mencari kapasitansi. Kalau kita cari kapasitansi, kita cari dulu beda potensialnya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari beda potensial, berarti kita cari terlebih dahulu kapasitansinya. Yang pertama, ketika kita ingin mencari kapasitansi, maka di sini kalian lihat itu hubungannya adalah seri. Berarti kita nanti berlaku hubungan seri kapasitansi yang dimana rumusannya itu 1/C sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Dimulai kita menghitung untuk masing-masing C ini. Untuk menghitung masing-masing C, maka kapasitansi yang kita pergunakan karena bentuknya adalah lempeng, itu adalah kapasitansi lempeng. Silakan buka kembali catatan dari video yang lalu. Kita itu sudah mencari untuk lempeng, itu rumusannya adalah epsilon 0, epsilon R dikali A/D. Berarti kita cari untuk C1 itu adalah epsilon 0, epsilon R dikali A. A-nya itu di situ adalah 1 meter kuadrat. Berarti di sini 1/D. D-nya itu untuk yang satu adalah 1 juga, 1 mm. Artinya 10⁻³ meter. Epsilon R-nya itu adalah 5. Jadi ini bisa kalian langsung tukar ya dengan 5 epsilon 0 kali 5/10⁻³ sama dengan 5 epsilon 0 kali 10⁻³. Selanjutnya, untuk kapasitansi yang kedua itu kita cari sama dengan epsilon 0 dikali dengan, karena di sini dia bahan dielektriknya tidak ada ya, jadi hanya epsilon 0 saja dikali dengan 1. Lalu ini sama ya, 3 mm, berarti 3 kali 10⁻³ ini berarti sama dengan 1/3 epsilon 0 kali 10⁻³. Ini untuk C yang kedua. Sekarang kita cari C totalnya itu. Ini kan bisa kita buat, artinya sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2. Ini sama ya. Nah, ini sama dengan kalau misalnya ini kalian jumlahkan dan kalian cari, itu hasilnya kira-kira adalah 2,77 kali 10⁻⁹ farad. Ini dia hasilnya kalau ini kalian kerjakan dengan mempergunakan rumusan ini. Selesailah kita mencari si C-nya. Selanjutnya, kalau kita sudah selesai mencari C, karena kita ingin memisahkan antara V1 dengan V2, artinya kita kembali lagi ke rumusan bahwa masing-masing V ini itu adalah E dikali dengan D, kuat medan listrik dikali dengan jarak yang bakal ditempuh oleh muatan tersebut. Kalau misalnya ini V1, berarti ini adalah E1 dikali dengan D1. Kalau itu V2, berarti V2 sama dengan E2 dikali dengan D2. Kalau untuk D ini udah nggak ada masalah ya. D-nya itu masing-masing sudah ada, itu 1, ini 3. Nah, sekarang kita perlu E-nya ini berapa? Ingat, E-nya itu kembali lagi bahwa si E itu adalah D per epsilon. D per epsilon atau sama dengan D per epsilon 0 dikali dengan epsilon R. Masalahnya kita sekarang belum tahu D-nya itu berapa. Kalau kembali lagi, D itu sebenarnya itu sama dengan rho S ya. Dan ini sama dengan Q per A. Lalu hubungan antara kapasitansi tadi kan itu bisa
ke sini ya, bisa ke Q. Kalau kalian ingat bahwa si C tadi itu sama dengan Q per V. Berarti kan di sini kita bisa dapat ya, Q-nya sama dengan C kali V. Ini dia hubungannya. Berarti ini bisa ke sini. Itu berarti si D-nya akan sama dengan Q-nya yang merupakan C kali V per A. Langsung saja, karena kita sudah ada semua nilainya ya. C-nya itu adalah 2,77 kali 10 pangkat minus 9 farad. V-nya itu yang mana? V-nya ini kan yang keseluruhan, yang tadi kita apply atau kita berikan ke kapasitor kita, yaitu si 200 volt. Dibagi dengan A-nya. A-nya sudah ada, 1 meter kuadrat. Sehingga ini nanti dapatnya itu sama dengan 5,54 kali 10 pangkat minus 7 kolom per meter kuadrat. Inilah si D-nya. Berarti di sini langsung saja kita bisa cari D-nya untuk masing-masing E. Untuk E1 itu berarti si D per epsilon 0, epsilon R-nya 5. 5 kali epsilon 0. Berarti D-nya sama dengan 5,54 kali 10 pangkat minus 7 per 5 kali epsilon 0. Ini untuk E yang pertama. Sehingga ini sama dengan kalau dicari itu nilainya adalah 1,25 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Sedangkan E2 itu sama ya, D per epsilon 0 saja, karena dia nggak ada epsilon R-nya. Ini kalau dicari, dimasukkan ini angka yang ada di D ini dan epsilon 0, itu hasilnya adalah 6,25 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Kalau sudah dapat D, berarti sudah dapat V1-nya. V1-nya itu adalah E1 kali D1. Jadi E1-nya dikali D-nya itu yang satu adalah 1 mm. Ini kalau misalnya dicari itu hasilnya sama dengan 12,5 volt. Sedangkan untuk V2-nya itu kalau dicari hasilnya akan sama dengan E2 kali D2 sama dengan 187,5 volt. Nah, inilah dia. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencari tegangan pada masing-masing bahan di elektrik tersebut, caranya yang pertama adalah tentukan dia itu seperti apa hubungan antara satu kapasitansi dengan satu kapasitansi yang lain. Kalau yang seperti ini kan kita nampak ya, dia sama luas permukaannya, tapi akan melalui, arusnya nanti akan melalui dua jarak yang berbeda. Berarti ini hubungannya adalah secara seri seperti yang sudah kita pelajari yang lalu. Rumusannya seperti ini dan kita bisa mencari keseluruhan kapasitansinya. Nah, keseluruhan kapasitansi ini bisa kita mendapatkan total muatan yang disimpannya. Ini dia total muatan yang disimpannya tadi. Total muatan yang bisa disimpan kapasitor tersebut, kan ini dia ya, keseluruhannya. Q-nya tadi itu hubungannya sama dengan C dikali V, kapasitansi keseluruhan kali tegangan keseluruhan yang diberikan ke kapasitor tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan ini Q-nya keseluruhan, artinya di sini kita kan bisa mengetahui rapat flux listrik keseluruhan yang ada di dalamnya. Rapat flux listrik keseluruhannya itu kan dia sama dengan rapat muatan listrik yang tersebar di dalam kapasitor tersebut. Itu kan dia sama ya. Rapat flux listrik keseluruhan itu yang tadi contohnya sudah kita dapatkan, dia sama dengan rapat distribusi muatan yang tersebar di dalam benda tersebut ataupun kapasitor tersebut. Sehingga dapatlah di situ dia D-nya berapa, karena dari hubungan ini, dari keseluruhan A-nya, sedangkan A-nya itu kita tahu di sini sudah ada di soal. Lalu kalau sudah dapat D, artinya di masing-masing bahan di elektrik ini kita bisa pisahkan, bisa cari si kuat medan listriknya pada masing-masing bahan karena D-nya kita sudah dapat.
Kalau D-nya sudah dapat kan E-nya berarti beda ya, beda bahan, beda kuat medan listriknya. Tapi kan D-nya itu bisa keseluruhan ya, D-nya itu bisa keseluruhan. Sehingga dapatlah E1, E2. Nah, kalau sudah dapat, lihat lagi hubungan antara V dengan E itu adalah, kalau yang biasa kan V sama dengan minus integral E dot dl ya. Nah, tapi kan di sini kita bermain di vektor ya. Ini kalau diintegralkan si dl itu kan jadi keseluruhan panjangnya atau si d-nya. Maka ini kan sama dengan E dikali dengan D atau keseluruhan panjangnya itu. Nah, jadi dapatlah dia tegangan ataupun beda potensial listrik untuk yang bahan pertama dan beda potensial listrik untuk bahan yang kedua. Di pertemuan berikutnya kita masuk ke persamaan Laplace, tapi Ibu akan kasih kalian soal latihan yang dikerjakan per kelompok untuk contoh-contoh soal yang berkenaan dengan kapasitansi.